Ibu Guru. Pada kegiatan ini kita semua akan mengikuti kegiatan diseminasi rencana tindak lanjut oleh Bapak Burhanuddin Sodik. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita sama-sama membuka kegiatan ini dengan membaca basmalah. Selanjutnya acara yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Padanya Bapak Dr. Andes Susila Widodo SHP MPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah wassallallahu wa ni'matillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SMA 2 Pemalang, wabil khusus adalah dari Pak Burhan selaku nanti akan memberikan diseminasi terkait dengan rencana tindak lanjut kegiatan TKG PJOK tahun 2024 terkait dengan SEM, yakni Sport Education Modifikasi. Artinya kegiatan-kegiatan merupakan pendekatan dari pendidikan PJOK, pendidikan jasmani dalam rangka mengadaptasi dan juga memodifikasi olahraga agar lebih inklusif. Artinya inklusif adalah dapat diikuti oleh semua peserta didik. Jadi semuanya bisa mengikuti, karena tidak semua manusia itu tercipta sempurna, ada kekurangan dan kelebihannya ya. Maka pada saat ini ada suatu pendekatan terbaru agar semuanya anak bisa melaksanakan kegiatan olahraga. Kalau dulu olahraga hanya diikuti oleh anak-anak yang normal, sedangkan saat ini semuanya bisa, sehingga olahraga adalah menjadi mata pelajaran untuk menumbuhkan kesehatan jasmani dan juga rohani, dan akan memunculkan suatu rasa yang aman, menyenangkan dan bermakna. Maka pada kesempatan ini terima kasih kepada Pak Burhan yang telah mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan dan saat ini akan disampaikan kepada semua Bapak dan Ibu Guru SMA 2 Pemalang, dan juga nanti akan dibuktikan, diimplementasikan di kegiatan-kegiatan olahraga, sehingga Bapak dan Ibu yang lain punya pengetahuan. Kalau dulu kan kita terlahir zaman jadul, seolah-olah olahraga yang penting ada nilainya. Nah, bagi anak-anak yang kebetulan ada disabilitas atau kekurangan-kekurangan, tapi sekarang dengan pendekatan edukasi modifikasi tadi akan memunculkan olahraga yang lebih inklusif. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini nanti bisa diwujudkan, diimplementasikan ya, kepada semua anak, terutama yang sehat, yang lebih mensyukuri nikmat sehatnya, melakukan kegiatan dengan sebaik-baiknya. Sedangkan anak yang karena kebutuhan khusus ada modifikasi terkait dengan kegiatan olahraga. Saya kira itu sambutan dari kami, dan mari kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Kemungkinan nanti juga akan ada kegiatan-kegiatan lain dari Bapak dan Ibu Guru terkait dengan diseminasi apapun. Kita bersama-sama saling mensupport kegiatan-kegiatan dari rekan-rekan. Ilmu-ilmu dari mereka pastinya akan ditularkan atau didesimalisasikan atau disebarkan di lebih luas lagi, tidak hanya yang mengikuti fintech awal, tetapi semuanya seolah-olah juga mengikuti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir untuk mengikuti kegiatan saya, yaitu dalam rangka rencana tindak lanjut perlombaan egrang dan gobak sodor, yaitu untuk tugas PKG, PJOK. Ini bagian tugas yang terakhir, masih ada 2 tugas dan ini termasuk bagian yang terakhir. Atas kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk bersorawuh di ruangan ini, saya ucapkan terima kasih. Rencana tindak lanjut perlombaan egrang dan gobak sodor. Kegiatan penguatan keterampilan sosial melalui perlombaan tradisional egrang dan gobak sodor model SEM. Okay. Ya. Latar belakang Sport Education Model yang disingkat dari SEM adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. SEM merupakan salah satu program yang berdampak positif pada murid dengan memberikan kesempatan murid untuk belajar mengeksplorasi berbagai peran dalam tim. Selain menjadi pemain, murid dapat mengambil peran lain tergantung aktivitasnya. Bisa menjadi pelatih, kemudian bisa menjadi manajer peralatan, wasit, pencatat skor, kemudian ahli statistik, bahkan lebih luas bisa menjadi penganalisis pertandingan, jurnalis, dan sebagainya. SEM ini memberikan kesempatan kepada murid untuk mempelajari keterampilan taktik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan atau minatnya. Selanjutnya, latar belakang saya mengambil permainan tradisional yaitu egrang dan gobak sodor. Ini tidak hanya menyenangkan tetapi juga efektif dalam mengembangkan keterampilan sosial, emosional, dan fisik anak-anak. Kegiatan ini dapat memperkuat kerjasama, kemudian komunikasi dan keterampilan penyelesaian masalah di antara peserta didik. Kemudian dengan mengintegrasikan permainan tradisional ke dalam kegiatan sosial, kita dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam aktivitas fisik yang mendukung perkembangan keterampilan sosial dan emosional mereka. SEM yang akan dilaksanakan adalah perlombaan egrang dan gobak sodor. Lanjut. Tujuan program ini yaitu yang pertama mengembangkan keterampilan kerjasama dan komunikasi melalui permainan yang memerlukan koordinasi tim. Yang kedua, meningkatkan keterampilan pemecahan masalah dan strategi dengan menghadapi tantangan dan mencari solusi bersama. Yang ketiga, mendorong kegiatan fisik dan kesehatan melalui aktivitas fisik yang menyenangkan dan menyehatkan. Yang keempat, membangun semangat sportivitas dan kepercayaan diri dengan memberikan kesempatan untuk bersaing dan menghargai keberhasilan. Selanjutnya, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Tujuan yang pertama yaitu mengembangkan keterampilan kerjasama dan komunikasi. Capaian yang diharapkan peserta didik dapat bekerjasama secara efektif dalam tim, berkomunikasi dengan jelas dan mendukung satu sama lain. Langkah-langkahnya pembagian kelompok. Jadi nanti dalam satu kelas itu akan dibagi kelompok. Misalkan ada 36, berarti dibagi 6 kelompok. Ya, tadi yang di awal ada berperan itu menjadi wasit dan sebagainya. Jadi nanti ada yang jadi berperan menjadi wasit, ya, ada yang menjadi panitia dan sebagainya, dan yang sebagian nanti
berperan menjadi pemain. Seperti tadi yang Bapak Kepala Sekolah Ngendiko, bahwa ini pembelajaran yang inklusif. Jadi semuanya nanti yang tidak misalkan tadinya anak-anak yang berkebutuhan khusus, jadi nanti bisa melaksanakan pembelajaran olahraga. Jadi bisa berperan, misalkan yang tidak mampu untuk kegiatan olahraga bisa berperan menjadi panitia. Sekarang jadi pembelajarannya demikian. Jadi tetap anak yang tidak bisa dirayu untuk melaksanakan kegiatan dalam pembelajaran olahraga, berperan tadi sebagai wasit, jadi ketua panitia dan sebagainya. Kemudian nanti di dalamnya ada diskusi untuk membuat rancangan dan sebagainya. Kemudian tujuan kedua, meningkatkan keterampilan pemecahan masalah. Jadi nanti di situ ada permasalahan nanti mungkin merancang strategi dalam timnya. Kemudian nanti juga ada diskusi langsung di situ. Kemudian selanjutnya juga ada tak suruh nanti membuat year dalam satu kelompok biar menumbuhkan antara kerjasama sesama anggota timnya. Lanjut. Tujuan ketiga yaitu mendorong kegiatan fisik dan kesehatan. Yang jelas untuk kegiatan dagang ini berarti butuh fisik ya, yang bisa mampu melaksanakan, berarti ada fisiknya, kemudian kesehatan. Karena pengenalan manfaat olahraga, aktivitas fisik, pelaksanaan permainan dengan energi yang antusiasme ya. Kemudian selanjutnya yang tujuan keempat, membangun semangat sportivitas dan kepercayaan diri. Peserta didik, capaian peserta didik menunjukkan sikap sportivitas yang baik dan percaya diri dalam berkompetisi. Langkah-langkah penjelasan tentang pentingnya sportivitas dan menghargai lawan. Pelaksanaan permainan dan fokus pada pengalaman bukan hanya kemenangan. Pemberian pujian dan penguatan kepada semua peserta. Hasilnya diharapkan peserta didik menunjukkan sikap positif terhadap kemenangan dan kekalahan serta peningkatan rasa percaya diri. Jadi di sini diharapkan dikembangkan anak itu kalah ya terima, menang ya juga terima. Jadi di sini menunjukkan bahwa mentalnya orang Indonesia itu terkadang, terutama yang di desa-desa, apalagi dalam pertandingan olahraga sepak bola, pasti kan kalau kalah timnya pasti ngamuk ya. Di sini kan kita dari awal sejak dini di sekolahan, terutama kalau kita mendidik anak-anak, diharapkan anak bisa menerima kekalahan dan diterima kayak gitu. Oke. Selanjutnya, peran dan lini masa. Peserta didik kelas 11 yang menjadi panitia. Nanti jadi programnya saya ini dalam mengimplementasikan kegiatan ini, saya menitik beratkan pada kelas 11 dulu. Kelas 11 nanti bisa menjadi panitia, yaitu ada ketua, MC, kemudian tim kesehatan, keamanan dan lain-lain. Ada yang menjadi peserta dan ada yang menjadi pelatih. Ada juga yang menjadi supporter. Nah, jadi nanti mungkin Bapak Ibu melihat supporter sepak bola yang memakai ada tulisan Alam Biru Indonesia, Alam Biru Indonesia dan sebagainya. Nah itu nanti diharapkan ada semacam itu. Dan memang sudah saya laksanakan kemarin dalam kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang besok. Kemudian berikutnya, sosialisasi kegiatan ini nanti berkaitan dengan ANIF, rencananya ANIF Semandang ya. Jadi nanti sosialisasi tanggal 4 sampai 5 November 2004, kemudian pendaftaran 6 sampai 7 November, kemudian technical meeting 8 November, pelaksanaan tanggal 11 sampai 15 November. Ini pas berkaitan dengan ANIF Semandang. Kemudian selanjutnya, struktur program dan mereka jawab dalam komunitas belajar. Struktur program, persiapan, penentuan jadwal, pembagian peran dan pengadaan peralatan. Yang tadi saya sebutkan
berarti nanti dibagi perannya masing-masing, kemudian ada bagian pertandingan jadwalnya, dan ada tim perlengkapan juga. Nanti disiapkan semua, nanti dari peserta semua, dari peserta sendiri semua. Jadi memang pembelajaran sekarang dituntut anak-anak biar tahu pengalaman. Ya, barangkali nanti suatu saat di tingkat RT ada pertandingan, dan waktu ini masih musim 17 ya. Nah ini bulan Agustus ya, nah ini banyak lomba-lomba, dan anak diharapkan bisa berperan semacam itu menjadi panitia. Nah, diharapkan demikian. Kemudian pelaksanaan aktivitas permainan ikrar dan dua sodor, kemudian diskusi kelompok, ya seperti tadi kelompok, kemudian ada refleksi. Dan nanti setelah kegiatan itu ada refleksi dari anak-anak, kemudian nanti juga ada umpan baliknya. Penutup evaluasi kemudian umpan balik, ya. Kemudian saya kasih jawab, ini selain juga guru olahraga, kami juga melibatkan guru yang lainnya. Di sini saya melibatkan guru kesenian, kemudian guru TK, dan tidak menutup kemungkinan dengan guru yang lainnya, bisa nanti dengan BK, bisa dengan guru prakarya dan sebagainya. Dalam pembelajaran sekarang kita memang berkolaborasi dengan guru bidang studi yang lain, diharapkan demikian. Ya, ada kolaborasi. Kemudian berikutnya konselor sekolah untuk mendukung pengembangan sosial dan emosional peserta didik, dan ada orang tua untuk partisipasi dan dukungan moral di luar jam sekolah. Misalkan nanti kegiatannya sampai sore misalkan, jadi ada pemberitahuan ke orang tua. Selanjutnya, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir untuk mengikuti kegiatan saya, yaitu dalam rangka rencana tindak lanjut perlombaan egrang dan babak sodor, yaitu untuk tugas PKG, PJOK. Ini bagian tugas yang terakhir, masih ada 2 tugas, jadi termasuk bagian yang terakhir. Atas kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk bersolawat di ruangan ini, saya ucapkan terima kasih. Rencana tindak lanjut perubahan egrang dan babak sodor. Kegiatan penguatan penampilan sosial melalui perubahan tradisional egrang dan babak sodor model SEM. latar belakang SWOT Education Model yang disingkat dari SEM adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. SEM merupakan salah satu program yang berdampak positif pada murid dengan memberikan kesempatan murid untuk belajar mengeksplorasi berbagai peran dalam tim. Selain menjadi pemain, murid dapat mengambil peran lain tergantung aktivitasnya. Bisa menjadi pelatih, kemudian bisa menjadi manajer peralatan, wasit, pencatat skor, kemudian ahli statistik, bahkan lebih luas bisa menjadi penganalisis pertandingan, jurnalis, dan sebagainya. SEM ini memberikan kesempatan kepada murid untuk mempelajari keterampilan taktik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan atau minatnya. Selanjutnya, latar belakang saya mengambil permainan tradisional, yaitu egrang dan babak sodor. Ini tidak hanya menyenangkan, tetapi juga efektif dalam mengembangkan keterampilan sosial, emosional, dan fisik anak-anak. Kegiatan ini dapat memperkuat kerjasama, kemudian komunikasi, dan keterampilan penyelesaian masalah di antara peserta didik.
Kemudian dengan mengintegrasikan permainan tradisional ke dalam kegiatan sosial, kita dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam aktivitas fisik yang mendukung perkembangan keterampilan sosial dan emosional mereka. SEM yang akan dilaksanakan adalah perlombaan egrang dan lomba sodor. Tujuan program ini yaitu yang pertama mengembangkan keterampilan kerjasama dan komunikasi melalui permainan yang memperkoordinasi tim. Kedua, meningkatkan keterampilan pemecahan masalah dan strategi dengan menghadapi tantangan dan mencari solusi bersama. Yang ketiga, mendorong kegiatan fisik dan kesehatan melalui aktivitas fisik yang menyenangkan dan menyehatkan. Yang keempat, membangun semangat sportivitas dan kepercayaan diri dengan memberikan kesempatan untuk bersaing dan menghargai keberhasilan. Selanjutnya, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Tujuan yang pertama yaitu mengembangkan keterampilan kerjasama dan komunikasi. Capaian yang diharapkan peserta didik dapat bekerjasama secara efektif dalam tim, berkomunikasi dengan jelas dan mendukung satu sama lain. Langkah-langkahnya pembagian kelompok. Jadi nanti dalam satu kelas itu akan dibagi kelompok. Misalkan ada 36, berarti dibagi 6 kelompok. Ya, tadi yang di awal ada berperan itu menjadi wasit dan sebagainya. Jadi nanti ada yang jadi berperan menjadi wasit, ya, ada yang menjadi panitia dan sebagainya, dan yang sebagian nanti berperan menjadi pemain. Seperti tadi yang Bapak Kepala Sekolah ngendiko bahwa ini pembelajaran yang inklusif. Jadi semuanya nanti yang tidak misalkan tadinya anak-anak yang berkebutuhan khusus, jadi nanti bisa melaksanakan pembelajaran olahraga. Jadi bisa berperan, misalkan yang tidak mampu untuk kegiatan olahraga bisa berperan menjadi panitia. Sekarang jadi pembelajarannya demikian. Jadi tetap anak yang tidak bisa dirayu untuk melaksanakan kegiatan dalam pembelajaran olahraga, berperan tadi sebagai wasit, menjadi ketua panitia dan sebagainya. Kemudian nanti di dalamnya ada diskusi untuk membuat rancangan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, meningkatkan keterampilan pemecahan masalah. Jadi nanti di situ ada termasuk tadi nanti mungkin merancang strategi dalam timnya. Kemudian nanti juga ada diskusi langsung di situ. Kemudian selanjutnya juga ada suruh nanti membuat biaya dalam satu kelompok biar menimbulkan antara kerjasama sesama anggota timnya. Lanjut. Tujuan ketiga yaitu mendorong kegiatan fisik dan kesehatan. Yang jelas untuk kegiatan egrang ini berarti butuh fisik ya, yang bisa mampu melaksanakan, berarti ada fisiknya, kemudian kesehatan. Karena pengenalan manfaat olahraga, aktivitas fisik, pelaksanaan permainan dengan energi yang antusiasme ya. Kemudian selanjutnya yang tujuan keempat, membangun semangat sportivitas dan kepercayaan diri. Peserta didik, capaian peserta didik menunjukkan sikap sportivitas yang baik dan percaya diri dalam berkompetisi. Langkah-langkah penjelasan tentang pentingnya sportivitas dan menghargai lawan. Pelaksanaan permainan dan fokus pada pengalaman bukan hanya kemenangan. Pemberian pujian dan penguatan kepada semua peserta. Hasilnya diharapkan peserta didik menunjukkan sikap positif terhadap kemenangan dan kekalahan serta peningkatan rasa percaya diri. Jadi di sini diharapkan itu mengembangkan anak itu kalah ya terima, menang ya juga terima. Jadi di sini menunjukkan bahwa mentalnya orang Indonesia itu terkadang, terutama yang di desa-desa, apalagi dalam pertandingan olahraga sepak bola, pasti kan kalau kalah timnya pasti ngamuk ya. Di sini kan kita dari awal sejak dini
di sekolahan, terutama kalau kita mendidik anak-anak, diharapkan anak bisa menerima kekalahan dan diterima kayak gitu. Oke. Selanjutnya, peran dan lini masa peserta didik kelas 11 yang menjadi panitia. Nanti jadi programnya saya ini dalam mengimplementasikan kegiatan ini, saya menitikberatkan pada kelas 11 dulu. Kelas 11 nanti bisa menjadi panitia, yaitu ada ketua, MC, kemudian tim kesehatan, keamanan, dan lain-lain. Ada yang menjadi peserta dan ada yang menjadi pelatih, ada juga yang menjadi supporter. Nah, jadi nanti mungkin Bapak Ibu melihat supporter sepak bola yang memakai ada tulisan I love you Indonesia, I love you Indonesia, dan sebagainya. Nah itu nanti diharapkan ada semacam itu, dan memang sudah saya laksanakan kemarin dalam kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang besok. Kemudian berikutnya, sosialisasi kegiatan ini nanti berkaitan dengan ANIF, rencananya ANIF Semandang ya. Jadi nanti sosialisasi tanggal 4 sampai 5 November 2004, kemudian pendaftaran 6 sampai 7 November, kemudian technical meeting 8 November, pelaksanaan tanggal 11 sampai 15 November. Ini pas berkaitan dengan ANIF Semandang. Kemudian selanjutnya, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Struktur program, persiapan, penentuan jadwal, pembagian peran dan pengadaan peralatan. Yang lebih saya sebutkan, berarti nanti dibagi perannya masing-masing, kemudian ada bagian pertandingan, jadwalnya, dan ada tim perlengkapan juga. Nanti disiapkan semua, nanti dari peserta semua, dari peserta sendiri semua. Jadi memang pembelajaran sekarang dituntut anak-anak biar tahu pengalaman. Barangkali nanti suatu saat di tingkat RT ada pertandingan, dan waktu ini masih musim 17 ya. Nah ini bulan Agustus ya. Nah ini banyak lomba-lomba, dan anak diharapkan bisa berperan semacam itu menjadi panitia. Nah diharapkan demikian. Kemudian pelaksanaan aktivitas permainan indra dan kelompok sodor, kemudian diskusi kelompok, ya seperti berkelompok, kemudian ada refleksi. Dan nanti setelah kegiatan itu nanti ada refleksi dari anak-anak, kemudian nanti ada umpan baliknya. Penutup, evaluasi, kemudian umpan balik. Ya. Kemudian rekan sejawat ini selain juga guru olahraga, kami juga melibatkan guru yang lainnya. Di sini saya melibatkan guru kesenian, kemudian guru TK, dan tidak menutup kemungkinan dengan guru yang lainnya, bisa nanti dengan BK, bisa dengan guru prakarya dan sebagainya. Dalam pembelajaran sekarang kita memang berkolaborasi dengan guru bidang studi yang lain, diharapkan demikian. Ya, ada kolaborasi. Kemudian berikutnya konselor sekolah untuk mendukung pengembangan sosial dan emosional peserta didik, dan ada orang tua untuk partisipasi dan dukungan moral di luar jam sekolah. Misalkan nanti kegiatannya sampai sore misalkan, jadi ada pemberitahuan ke orang tua. Selanjutnya, Baik, terima kasih atas pemaparannya Pak Burhan. Maka kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan, kami persilahkan untuk mengangkat tangannya. Oke, pertanyaan saya berikan kepada Bu Mai, monggo. Terima kasih untuk kesempatannya Bu Florida. Pak Burhan, saya mewakili teman-teman. Saya mau bertanya ya tentang metode SEM. Ini salah satu metode ataupun pendekatan pembelajaran saya baru dengar. Sepertinya kok menarik sekali karena menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata. Tapi di sini kok dikhususkan bidang olahraga ya. Nah pertanyaannya,
kira-kira apakah metode SEM bisa diimplementasikan ke mata pelajaran yang lain, umpamanya seperti mata pelajarannya saya, matematika. Monggo Bapak, matur nuwun. Terima kasih atas pertanyaannya dari Bu Mai. Tadi bertanya tentang SEM. Apakah SEM bisa dilaksanakan pada mapel yang lain? Saya jawab bisa, karena untuk sport education model memang judulnya saja ya sport, tetapi bisa nanti berkolaborasi ya, dan bisa diterapkan di mapel yang lain. Jadi nanti misalkan Bapak Ibu guru ingin menugaskan anak biar berbagi peran, karena ini intinya memberikan pengajaran anak untuk berbagi peran biar seolah-olah ada di dunia nyata, dalam artian suasana kegiatan di luar jam sekolah, bisa berperan menjadi tadi panitia, kemudian dan lain sebagainya, tergantung nanti mapelnya Bapak Ibu sekalian. Atau nggih Bu Mai? Sudah jelas ya Bu Mei? Oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa mengangkat tangannya. Bu Roro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Roro dari Mapel Agama ya Pak ya. Ini saya mau bertanya nanti tentang teknis gobak sodor. Saya tertarik karena Pak Burhan mengambil permainan gobak sodor, di mana ini permainan tradisional ya Pak, yang mungkin sudah agak dilupakan oleh peserta didik kita. Lah mohon dijelaskan untuk teknis permainan bagaimana, jumlah pemainnya berapa, ukuran lapangan berapa. Barangkali hanya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan dari Bu Roro, Mapel Agama. Dan di pembelajaran di pembelajaran yang materi yang lain itu juga ada kolaborasi dengan Mapel Agama. Jadi semua nanti dalam kegiatan olahraga ini bisa berkolaborasi dengan mapel yang lainnya. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Bro dari Mapel Agama ya, tentang teknis permainan gobak sodor yang sudah dilupakan oleh generasi sekarang. Jadi memang permainan ini permainan tradisional, dan saya angkat kembali untuk mengenalkan ke anak-anak didik kita, peserta didik, biar mengenal bahwa ada permainan gobak sodor, ada permainan egrang, dan lain sebagainya. Dan di sini saya menitik beratkan pada permainan gobak sodor. Secara teknis permainannya nanti ada berupa 5 anak, 5 tim. Dalam satu tim ada 5 anak atau 5 pemain. Di situ nanti tim penjaga garis yang sudah ditentukan, ya, ada ukurannya 9 lebarnya, kemudian panjangnya 16 meter. Kalau di kotak dibagi, masing-masing kotak itu 4,5 meter. Jadi ada 6 kotak. Nah, di situ ada yang berperan menjadi sodor. Ya, kalau sodor itu berarti tarik garis lurus yang memanjang, kemudian yang lainnya ada yang bergerak melebar. Yang melebar berarti melebar ke samping kanan dan kiri. Aturannya, pemain yang jaga itu tidak boleh lepas dari injakan garis tersebut. Jadi menyentuh pemain yang mau lewat, ya, pemain yang mau lewat disentuh bagian badannya yang sekiranya terutama bagian tangan
ya, tangan atau badan, jangan sampai ke melukai kepala, ya ini tidak boleh, karena melukai juga bagian kepala juga pelanggaran, ya, hanya bagian badan saja, bagian atas pinggang sampai ini sampai tangan yang boleh disentuh, ya. Jadi nanti anak dari start, kemudian anak masuk ke kotak, kemudian kalau bisa lolos sampai ke finish, kemudian kembali lagi ke garis start lagi, finish lagi ke depan, itu dihitung 1 poin. Nah, dan dikasih batas waktu. Nah, waktunya aturannya hanya 5 menit. Ya, kalau dalam 5 menit itu sudah dapat poin berapa, nanti giliran yang tadinya main gantian menjaga, jaga daerah garis gobak sodornya, garis sodornya. Wonten Bro, ada yang kurang jelas? Terima kasih penjelasannya, insya Allah jelas sekali. Terima kasih. Baik, alhamdulillah acara demi acara sudah terlampaui, sesi tanya jawab juga sudah kita laksanakan dengan jelas. Mari kita tutup kegiatan ini dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah.